Oke, kita akan lihat V1 terhadap V2 sama dengan K kali NO2 yang ke-1 pangkat A bagi, dikali, ini sebentar papannya miring. Oke, ini O3 1 pangkat A, AB. Oke, ini adalah K kali NO2 yang kedua pangkat A, ini kali O3 yang kedua pangkat B. Nah, apa yang sama? Kalau kita lihat dari data ini, yang sama kita langsung coret saja, tidak usah berlama-lama. Langsung kita coret dan kita akan mendapatkan ini sama dengan ini, bisa kita buang. Ini sama dengan ini, bisa kita buang. Dengan demikian, maka kalian bisa lihat hasil dari sini. Maka kita dapatkan V1 per V2 adalah 1,0 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2,1 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan apa? Yaitu NO2 yang 1, 2,3 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan yang kedua, yaitu 4,6 kali 10 pangkat min 5. Pangkat A, pangkat A. Oke, dari sini maka kita bisa lihat ini adalah 1 dengan 2-nya bisa kita buang. Ini ya. Lalu ini juga bisa kita buang. Ini bisa kita sederhanakan 1, 2. Dari sini maka kita mendapatkan nilai apa? 1, 2, 1 per 2, 2,1 ya. 1 per 2,1 sama dengan 1 per 2 pangkat A. Maka di sini kita sebut A itu sama dengan berapa? Yaitu 2 per 2 pangkat 1 ya. 2 per 2,1. Ya, kita anggap ini sama dengan 1. Gitu ya. Terus yang satu lagi ya, kita lihat V2 terhadap V3. Itu aja. K kali konsentrasinya NO2 yang kedua dikali O3 yang kedua dibagi, ini persamaan ini dituliskan untuk selalu mengingatkan kita hubungan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau kalian mau langsung juga bisa sih sebetulnya. Ini yang ketiga ya. Ini 2 dan 3, sorry. Ini yang kedua dan ketiga, oke. Nah, apa yang sama? Ini kan sama. Lalu apa lagi? NO2-nya. Ini sama. Gitu ya. Maka dari sini kita mendapatkan V2 per V3 adalah 2,1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 4,2 kali 10 pangkat min 5. Ini sama dengan berapa? O3 yang kedua adalah 3,0 kali 10 pangkat min 5. Yang ketiga 6,0 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini pangkat C. Ya, udah dari sini kita bisa buang. Ini kita bisa buang. Lalu ini 2,1 dengan 4,2. Jadi kita akan mendapatkan di sini 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat B. Dengan demikian B sama dengan 1 juga. Jadi kalau ditanya hukum lajunya bagaimana? Hukum laju 2V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 1 kali O3 pangkat 1. Ini order masing-masing. Nah, sini kalau kita lihat order reaksi total. Order reaksi total sama dengan 1 plus 1. Ya, udah selesai. Nah, itu tahap kita lakukan seperti itu. Tapi kalau kalian sudah sering tinggal melihat di plototi aja udah tahu, oh ini sama ini berapa banding berapa, A-nya dapat berapa, B-nya dapat berapa. Makin sering kalian latihan, makin mudah melihat
angka-angka itu mana yang bisa disederhanakan. Oke, ini tadi gambaran yang sudah saya berikan di depan. Ya, yang belum saya gambarkan adalah reaksi orde kedua. Ya, kalau ini adalah reaksi orde ke berapa ini? Orde ke 1 ya. Ini kalau kita alurkan reaksi orde 1 antara konsentrasi NO2 terhadap waktu, maka kita akan dapatkan ini ada dalam garis lengkung. Nah, untuk mendapatkan garis yang linier, maka kita alurkan menjadi ln NO2 terhadap waktu. Itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi kalian lihat di sini bahwa mengapa ini kita alurkan ln NO2 terhadap waktu, tidak lain agar mendapatkan garis yang linier. Garis yang linier itu adalah garis yang mengikuti persamaan Y sama dengan MX plus B, atau boleh AX per B juga boleh, nggak masalah. Jadi Y terhadap X ini menghasilkan M ini adalah koefisien arah. Nah, kemudian untuk orde yang berikut ini adalah orde ke 0. Nah, kalau orde ke 0, maka ini yang tadi sudah saya jelaskan. Orde kedua itu kalian tinggal alurkan 1 per konsentrasi A terhadap T. Maka kalian nanti akan dapatkan garis yang linier ya, garis yang linier. Koefisien arahnya adalah sama dengan tangan alfa. Alfanya yang mana? Kalau kita tarik garis di sini, maka sudut alfa ini ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Ini kesimpulan dari yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita akan lihat ini foto disosiasi NO2 pada panjang gelombang ultraviolet dari sinar matahari, mengawali pembentukan kabut asap yang kita namakan kabut asap fotokimia. Kabut asap fotokimia itu juga biasa dikenal dengan fog, ya. Ini adalah reaksi orde pertama. Jadi reaksi orde pertama. Nah, kalau reaksi orde pertama, kalian mesti ingat reaksi orde 1. Apa saja? Yaitu laju sama dengan K kali konsentrasi per reaksi pangkat 1. Gitu ya. Itu laju. Nah, konstanta reaksinya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 menit. Pada percobaan laboratorium, sampel nitrogen dioksida diradiasi ultraviolet pada intensitas yang dipilih untuk meniru kondisi pembentukan kabut asap pada musim panas. Jika konsentrasi awalnya adalah sekian, berapa konsentrasi setelah 2 hari? Nah, untuk itu, kalian perlu cari harga T setengah. Ingat tadi T setengah untuk reaksi orde 1. Berapa? Ln 2 per K. Ya, Bu. Ya, nah kalau kalian sudah punya ini, berarti kalian bisa mencari apa? K kan? Iya, Bu. K dengan ln 2 per T setengah. Ya, boleh bolak-balik ln. K-nya juga sudah tahu di sini, konstanta. K-nya sama dengan 2,95 kali 10 pangkat min 3 menit ya. Ini kita pakainya menit. Menit pangkat min 1. Maka berikutnya kalian bisa mencari T setengah ya. T setengahnya sekian. Nanti bisa cari T, atau kalau enggak boleh dicari begini. Integral dari persamaan reaksi orde 1 ya. Kita bisa cari. Di sini kalian bisa
cari T setengah. Oke, saya sudah jelaskan sebetulnya di waktu yang lalu, tapi nggak apa-apa, kita lihat ini aja laju. Dengan min delta konsentrasi NO2 per dt, ya, per dt, ini kita pakai aja, sama dengan K kali konsentrasi A0, ya. K kali konsentrasi A-nya adalah NO2, jadi NO2. Kita pakai konsentrasi awal. Pangkat 1, ya. Ini pangkat 1 karena reaksi orde 1. Nah, kita tahu ini K-nya, kita tahu NO2 awalnya. Nah, kemudian dalam hal ini kita bisa katakan di NO2 per konsentrasi NO2 awal, ya, ini sama dengan K kali dt. Nah, kalau ini kita integralkan, maka kita akan mendapatkan tadi ln apa? Ini mulai dari A0 sampai ke AT, ya. Boleh pakai ini. Jadi ln A AT per A0 sama dengan K kali T, ya. Nah, T-nya itu berapa? Itu kan yang ditanya tadi 2 hari. Oke. Sama dengan K kali T. T-nya kita sebut di sini 2 hari. Berapa menit? 1 hari berapa menit? Nah, ini sama dengan 2 kali 24 jam, 1 jam 60 menit, ya. 60 menit. Itu yang kita pakai. Jadi 2 kali 24, 48 kali 6. Jadi ini K-nya tinggal tulis saja. 2880 ya, Bu, kalau nggak salah. Ya, 2880 menit, ya. Menit dikalikan K. K-nya tadi berapa? 2,95. Ya, dikali 2,95 kali 10 pangkat min 3. Menitnya akan hilang, ya. Menit dengan menit pangkat min 1. Oke, kita tinggal kalikan saja. Ini tulis 2880 menit dikali 2,95 kali 10 pangkat min 3 menit pangkat min 1. Menit sama menit akan hilang, ya. Menit sama menit akan hilang, jadilah ini ln AT per A0. Ya, nanti bisa dicari berapa AT-nya, karena A0-nya tahu kan, ln AT per berapa ini? 7,5 milimolar, ya kan? Nah, ini sama dengan sekian. Udah tinggal kalkulator aja yang mencari, ya. Tinggal kalkulator mencari berapa harganya. Oke, tuh. Kalau mau mencari AT per A0 ini gimana? AT per A0 sama dengan E pangkat. Ya. Pangkat yang di kanan. Ya. Pangkat. Itu setelah dihitung 8,5, Bu. 8,5. Ya, oke. Sebelum dieksponkan. Ya, sebelum dieksponkan. Oke. Ya, udah. Nanti ketemu 8,5 per A0. Ya, itu kita akan lihat harga ln. Ya, coba nanti dihitung lagi dengan benar lah, ya. Ya, tinggal dicari aja. 8,5 yang kanan kan? Iya, Bu. 8,5. Satuannya habis, ya. Satuannya habis. Ya, 8,5. Karena ini habis. Ini ribuan.
ini 10 minus 10, jadi hasilnya adalah 2,88 kali 2,95 ya. Oke. Nah, di situ dipilon ini sama dengan 8,5 AT per A0. A0-nya tadi adalah 7,5 milimolar. Ya, ketemu nanti AT ya, gampang. Bu, itu langsung dikaliin aja ya, Bu? Sebentar, langsung dikaliin. Ini kita harus pakai ini, lonnya kan harus dijadikan, kalau kita mau pakai AT per A0, mau pakai ini, maka ini sama dengan nilai pangkat minus, ini kan nilai pangkat minus 8,5 gitu ya. Nanti kita lihat ini berapa, jadi AT cara AT sama dengan 0 dikali pangkat 8,5 ya. Yang harus dicari kan, Bu? Gitu aja ya? Ini pangkat sekian bisa dicari pakai kalkulator kan? Oh, bisa ya, Bu? Ya, bisa. Kalau kalian punya kalkulator jarang dipakai, jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini Bu, terima kasih. Oke, gitu aja. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk T setengah, kalian boleh kalau hafal ini bisa kalian pakai secara langsung. Kalau tidak hafal, maka kalian bisa turunkan seperti yang tadi kita sudah turunkan, gitu ya. Ini ada contoh soal tetapan laju K itu dihitung dari semuanya ini adalah ini, ya. K adalah ini. Nah, kalau kita lihat S pangkat min 1, maka reaksi orde ke 1 ya. Ingat ya. Ingat tadi satuan K. K itu adalah S pangkat min 1 orde reaksi sama dengan 1. Ya, kalau yang 0 kan ada ya. M-1, S-1. Ya, molar kali S pangkat min 1 gitu. Nah, udah tinggal lihat aja. Kalau ini reaksi orde 1, maka hubungan apa? Hubungannya tadi ini kan apa ya? Yaitu T setengah sama dengan ln 2 per K gitu ya. Ln 2 dibagi K. Udah. Berapa waktu paruh kan? Waktu paruhnya ln 2 per K. K-nya tahu nggak? 3 kali 10. 3 kali 10. Ini adalah ln 2 dibagi 3 kali 10 pangkat min 26. 6 second pangkat min 1. Udah. Dapat ln 2 bisa kan nyarinya di kalkulator? Ya, harus bisa ya. Jadi sekali lagi melalui satuan tetapan laju, kita bisa menentukan reaksi orde keberapa ya. Kemudian hubungan antara T setengah dengan tetapan laju dapat dilihat dari ini tadi, tabel atau data ini ya. Jadi sekali lagi untuk kalian ini kalau bisa diingat supaya tidak harus menurun lagi ya, kan hanya 3 orde. Oke, nah yang ini nanti kita gunakan persamaan ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada K1, ada K2, ada K3. Nah, kita lihat di sini apa yang harus kita lakukan, yaitu mencari hubungan antara K dengan T sebagai berikut. Ini kurvanya, sekali lagi kurvanya itu salib sumbunya saya tulis ulang. Di sebelah kanan ini adalah 1 per T untuk sumbu X, di sebelah sumbu Y itu ada ln
ya, ln K. Jadi kita punya 3 data, tapi K dalam bentuk K, belum dalam bentuk ln. Maka kita perlu cari ln K. Tabel ini perlu dilengkapi, kemudian kalau kita mau alurkan ini seperti, maka cari seperti. Berapa seperti yang ke-1? Ini adalah 1/200, ya. Lalu yang kedua 1/340. Yang ketiga 1/450. Itu 3 titik ya, 3 titik. Kalian bikin 3 titik. 1, 2, 3. Mana yang 1/200, mana yang 1/340. Ini makin ke kanan makin ke bawah makin besar atau makin kecil? Siapa paling kecil? Ya, katakanlah ini 1, ini 2, ini 3. Ya kan? Yang paling kecil 1/450, Bu. Ya, berarti ini yang paling kecil. T3 berarti di sebelah kiri, yang ini di tengah, yang ini di kanan, ya. Oke, ln K. Maka kita cari di sini ln dari ini. Pakai kalkulator saja, berapa cari ln-nya, ya. Nah, kalau sudah dapat, maka saudara dapat garis lurus. Misalnya ada 3 titik, katakanlah titik ini, dan titik ini. Oke, kita coba ya. Saya garis lurus ini. Nah, dari garis lurus ini kita akan dapatkan intercept. Jadi garis ini diteruskan ke seperti sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ini adalah ln A. Ya. Ln A atau ln konsentrasi bereaksi. Nah, terus yang berikut ini kita akan dapatkan slope garis. Slope itu bisa kalian cari dari sin per cos kan ya. Tangannya boleh pakai tangan sudut ini. Ya, jadi interceptnya ini kalau kita lihat slope tangen alfa, ya tangen alfa, bisa alfanya dibuat di sini atau di bawah ini ya, tangen alfa sama dengan apa? Yaitu min EA per R. Ini sekali lagi dari sini kita bisa bikin garis. Kita bisa bikin garis kalau saya ambil 3 titik itu, ini adalah seperti seperti berapa? Yang paling kecil 3 ya. Seperti 3. Terus ini ada seperti 2, ini ada seperti 1. Dilihat dari data ya. Ini saya pura-puranya sudah tahu aja harga itu 3 titik. Nah, kemudian yang berikutnya kita punya ln K1, K2, dan K3. Karena ini ln K, maka ini adalah ln K1. Ya, K1, K2, K3, lihat aja dari sini, mana ln-nya yang paling besar. Ya, udah. Nanti kalau ini ln K3. Oke, kita ambil garis. Ini adalah yang di sini setelahnya. Ini ada di sini. 1, ini 2. Nggak cocok. Bentar. Ini garisnya harusnya begini. Ya, ambil garis yang sudah ada aja lah, yang sebelah kanan ini. Jadi ini C1, T3, salah. Ini K1, K2, ini K3. Nah, kita akan dapatkan titik K1 dengan T1. Nah, titik ini. Lalu K2 dengan T2, katakanlah dapatnya di sini. Satu lagi ada di sini. Jadi garis lurus ya. 3 titik itu bisa membuat satu garis lurus. Garis lurus ini kita sambungkan di antara titik-titik itu sampai memotong. Nah, ketika memotong garis atau memotong sumbu Y, maka kita sebut ini sebagai ln A. Persamaannya gimana? Ini persamaannya.
Sekali lagi, saya akan tandai saja. Inilah persamaan yang kita pakai. Persamaan apa? Persamaan garis. Karena itu kita harus mengalurkan Y-nya adalah ln K, X-nya adalah seperti. Gitu. EA adalah koefisien, EA per R adalah koefisien arah. Ini semuanya jelas di sini, jadi kalian tinggal pakai saja. Ya, ini perhatikan satuan-satuan. Oke, ini sekali lagi data, kalau ada dalam bentuk belum logaritmanya, cari logaritma untuk K, lalu jika suhu masih dalam T, cari sepertinya, lalu alurkan ln K terhadap seperti. Titik yang dihasilkan, kalau ini eksperimennya banyak, titiknya akan banyak, gitu ya. Ini jadi gambarnya. Ini karena bertumpuk, jadi saya gambarkan di sini seperti, lalu di sini rumusnya adalah ln K sama dengan ln min EA per R kali 1 per T, di sini plus ln A. Ya, ini ketumpuk-tumpuk, tapi sama persamaannya sama ini. Ya, berikutnya kita akan lihat reaksi ini, tinggal ya mungkin yang kita bahas sampai di sini saja. Kita lihat di komposisi N2O5 mengikuti persamaan berikut ini, berarti ada 3 reaksi. 3 reaksi ini kita sebut 3 reaksi elementer, ya. Ada 3 reaksi elementer. Mekanisme reaksi ini 3 reaksi elementer, yaitu reaksi 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana mekanisme reaksi di atas yang benar? Ya, kita lihat, ini stoikiometrinya sudah benar, ya. Maka untuk yang ini bagaimana? N2O5, NO2, NO3 sudah cocok, ini juga sudah cocok. Maka kita tinggal tambahkan, boleh kalau kita tambahkan, ini harusnya N2O5, jadi kita lihat ini ditotalkan. Tiga reaksi ini dijumlahkan. Apa yang bisa kita lihat? Ini bisa kita buang. Ini bisa kita buang. Ini enggak ya. Ini enggak, ini NO bisa kita buang. Dan kemudian sisanya apa? Udah. Dari sini hasilnya apa? NO2O5. N2O5. Di sini tambah NO3. NO3-nya kebuang enggak sih? Enggak, Bu. Ya. Nah, ini berarti kalau mau kebuang, apa yang harus kita lihat dulu, supaya nanti akhirnya ini akhirnya harus seperti ini persamaannya. Maka di sini kita kalikan dengan 2 agar ini bisa hilang. Ya. Terus yang berikutnya kita lihat sebentar. Ini NO2 hilang. Nah, ini akan kita lihat NO2-nya sebelah kanan ada 2. Ini ada yang salah nggak sih? 2, 1, 2, 5. Ini 1, 3, 4, betul. Oke, supaya kita lihat 2N2O5 dan yang kanan itu tinggal NO2 dan O2. Maka kita harus jumlahkan yang ada di sini. Oke, supaya NO2 hilang. Nah, ini kan hilang 2 ya, NO2-nya. NO3-nya hilang 2 juga. Berarti ini dan ini. Ya, sudah hilang. Terus NO2-nya ini 1, ini 2. Nah, ini 2. Ini hilang 2, ini juga ada 2. Oke, ini ada berapa?
Ini NO3-nya ada 2, berarti ini dikalikan dengan 2 ya. Ini supaya kalian bisa lihat apa yang harus dikalikan. Kita pakai sebentar, ini garisnya miring. Kita lihat di sini. Ini, nah kita kalikan masing-masing. Ini kali 2 ya. Lalu yang mana lagi yang kita kalikan 2 supaya saling menghilangkan. Oke. 4, 2, 4. Ya, ini harus hilang semuanya. Ini kali berapa? NO3-nya ada 1, 2, ini 2. Ya. Nah, ini dilakukan penyetaraan sehingga yang terakhir kita jumlahkan itu mendapatkan 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Itu ya, harus itu terakhirnya. Kita kalikan ini 2, lalu yang ini dikalikan, ini tadi harus 4NO2. Maka kita harus lihat, ini 2 kali, ini 4, 2 kali. Ini kali 2. Ini yang kali. atas NO sisa 1 nggak sih, Bu? N2O5. Kalau di yang atas, Bu. Yang pertama kan kali 2 semua, Bu. NO Ini. dicoret 1. Nah, kita lihat NO2 dicoret 1 berarti. Kita tulis saja dulu biar gampang. N2O5 menjadi 2 NO2 ditambah 2 NO3 gitu ya? Iya, Bu. Terus yang kedua itu kita kalikan dengan 2, kita coba dulu lah. Kita coba kalikan dengan 2, maka di sini 2 NO2 ditambah 2 NO3, betul ya? Menjadi 2 NO2 ditambah 2 NO ditambah 2 O2. Ya. O2-nya jadi 2, Bu. Jadi tanpa 2. di ini udah cukup. Oh ya, kalau enggak cukup ya udah gini aja. Berarti ini kali 1 ya. Iya, Bu. Nah, terus yang bawah Tetap. Oke. Berarti kali 1 juga, ini NO ditambah NO3 menjadi 2 NO2. Oke. Kita akan buang dulu. Ini totalnya NO. Ya, ini kalau kita lihat ini akan menjadi 1 ya. Ini akan habis. Nah, udah. Terus NO-nya akan habis. Ya, udah. Sekarang kita jumlahkan 2NO2 betul ya. N2O5-nya betul sebelah kiri. Yang kanan ada NO2, NO2 dan NO2. Jadi 4. Ini O2-nya betul 1. Ya udah. Jadi ini persamaan yang sudah betul. Nah, kalau kita lihat reaksi seperti itu, maka apa yang bisa kita katakan? Karena ketiga reaksi ini adalah reaksi elementer, ya. Ketiga reaksi itu, yaitu 1, 2, dan 3 adalah reaksi elementer, maka kita katakan di sini kemolekulan reaksi. Kemolekulan reaksi pada tahap 1 itu ditentukan oleh banyaknya molekul. Ini jawaban yang ini ya. Jawaban yang ini. Untuk reaksi 1. Reaksi elementer, sekali lagi reaksi elementer. 1, kita dapatkan kemolekulan reaksinya adalah 1. Kenapa 1? Karena pada reaksi ke-1 melibatkan 1 molekul N2O5 saja. Kita tidak melihat produk, tapi melihat reaksi. Kemudian reaksi 2. Berapa kemolekulannya? 2. Kenapa 2? Ada 1 molekul NO2 dan ada 1 molekul NO2. Ya. NO3.
Ya, NO3. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada 2 juga, Bu. ya, 2 juga. Oke. Berarti dilihat dari reaktan ya, Bu? Ya, tapi hanya untuk reaksi elementer. Reaksi elementer itu adalah tahapan-tahapan reaksi untuk mencapai kondisi terakhir. Gitu, ya. Oke, selesai itu. Nah, ini aja yang terakhir. Untuk mekanisme berikut, spesies mana yang merupakan perantara reaktif. Nah, perantara reaktif atau yang kita kenal dengan intermediate. Intermediate itu ada di dalam reaksi dan dia akan terbentuk di dalam reaksi, tetapi pada hasil akhir tidak ada. Jadi kalau kedua reaksi ini kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan ini BRO adalah hasil antara. Dia terbentuk, tetapi dia tidak digunakan secara langsung. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 2 O3 ditambah BR menjadi BRO, O2, ini O2. Ya, oke. Jadi menjadi 3O2. Oke, nah BR ini kita katakan sebagai katalis. Kenapa dia sebagai katalis? Ini kita sebut sebagai katalis ya. Karena dia ikut di dalam reaksi tetapi dia tidak terbentuk sebagai produk. Jadi di sini ini saya langsung aja. Ini BR radikal ya sebagai katalis. Nah, BRO itu adalah intermediate. Kenapa kita sebut intermediate? Karena dia ada sebagai hasil antara tetapi dia tidak atau hilang di saat akhir. Maka kita sebut dia intermediate reaktif. Gitu. Kalau BRO tidak terbentuk, tidak akan ada reaksi yang kedua. Ya, tidak akan terjadi reaksi yang kedua. Jadi kalau ditanya ada berapa tahap reaksi ini berlangsung, ada 2 tahap. Dalam 2 tahap itu, di tahap mana terbentuk BRO? Di tahap pertama. Tetapi di tahap kedua BRO itu akan hilang. Ini sebetulnya ditambah BR lagi sih. Ya, ditambah BR. Jadi BR dengan BR-nya akan hilang. Ini BR di sini sebagai katalis. BR-nya terbentuk lagi. Jadi BR, ini kan ketemu BR dan ini BR. Nah, ini katalis kita namakan. Dia ikut bereaksi tapi dia terbentuk kembali. Karena itu disebut katalis. Oke, dah. Saya kira itu saja yang bisa kita lihat. Ini sudah pernah saya jelaskan. Dan ini adalah reaksi yang saya berikan untuk menjelaskan tentang apa yang saya kuliahkan di teori tentang pembentukan NH3. Ya, ini reaksinya modelnya seperti ini. Oke, lalu proses Ostwald juga saya waktu itu sudah terangkan, tapi lebih detailnya inilah reaksi yang kita sebut proses Ostwald untuk pembuatan HNO3. Ya, ini tahapannya. Nah, dengan maka selesai sudah reaksi ya kinetika reaksi yang kita bahas. Saya berharap dari variasi soal yang ada, kalian sudah bisa memahami secara keseluruhan model soal-soal kinetika. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini nanti saya berikan, silakan coba sendiri. Terima kasih, Bu. Ya.